Ada soal yang tidak mencantumkan petunjuk. Nanti kalian akan ketemu dengan soal model seperti ini. Biasanya kan ada petunjuk minimal, petunjuk kode lah gitu, dicantumkan. Nah, sekarang itu sudah tidak ada sama sekali petunjuk apapun di sini. Dan tabel bantunya itu digabung dalam satu sheet. Nah, dibutuhkan analisa yang tepat untuk menentukan rumus yang tepat juga ya, biar kita bisa menyelesaikan soalnya dengan tepat pula. Untuk yang pertama dulu, kita bakal mengerjakan kolom nama kamar. Ya, kita hanya disodorkan ada dua tabel bantu, tabel tipe kamar dan juga tabel tarif kamar. Nah, bagaimana caranya kita bisa memunculkan nama kamar berdasarkan acuan yang disediakan? Kebetulan 3 kolom acuan itu ada di sini ya. Ada nama, ada kode tipe, ada kode kamar. Nah, kira-kira nih menurut kalian ya, kalau kalian disodorkan soal dengan model begini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian mau kopas atau kalian mau gunakan rumus? Ini kalau orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah belajar rumus, dia istilahnya bukan orang yang belajar Excel dari awal, dia hanya melihat data terus dia mau kopas, kan gampang aja ya. Oh, di sini ada namanya kode kamar 2A gitu kan. Oh, terus di sini ada kode tipe 2. Nah, ini kan dia harusnya bisa ngambil jawaban sendiri ya. Jadi harusnya jawabannya adalah ini kan, Deluxe, Superior, Standar. Nah, berdasarkan kode, ini kan kita nggak bisa langsung mengambil kopas atau kita nggak bisa langsung tahu jawabannya apa. Harusnya kan A, B, C. Tapi kalau namanya orang yang berpikir hanya kopas ya paling dia ngambil kecocokan aja. Oh, A, B, C. Deluxe, Superior, Standar gitu kan. Oh, ini A berarti Deluxe ya. Dia kopas lah di sini. Jadi yang AA itu dia tandai begini ya. Tandai satu-satu. Kemudian dia kopas Deluxe A. B itu Superior, dia kopas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paste lagi. Yang C standar, copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paste. Udah Pak, selesai gitu kan. Yang penting kan jawabannya benar. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Saya memang sering mengatakan kalimat itu. Ada banyak jalan menuju Roma. Yang penting jawabannya benar. Beda cara, jawaban benar tetap benar gitu kan, dibenarkan. Iya, tapi konsepnya bukan dengan pakai akal-akalan kayak gini. Kalian analisanya itu analisa serampangan. Maksudnya adalah kalian pakai cocok logi nih kayak gini. Jadi kalau dia ada A-nya ya Deluxe gitu kan, ada C-nya ya standar dan seterusnya. Jangan. Karena yang diperiksa itu adalah bukan jawaban benarnya, tapi bagaimana rumus yang kalian input itu bisa sesuai. Nah, ini kan kalau kita tekan F2 nggak ada rumusnya. Ini berupa ketikan kan? Tuh, ini ketikan nih. Nggak benar. Jadi nggak boleh melakukan cara ini meskipun cocok datanya. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah tentukan dulu kode yang sama dengan acuan di bawah. Karena kan ini untuk nama kamar penentuannya berdasarkan kode ABC. Nah, berarti nggak jauh-jauh dari sini kan yang ada ABC-nya. Nah, kode A itu kan letaknya di sebelah kanan. Jadi kita bisa ambil dulu kodenya pakai rumus right. Lalu kita ambil teksnya satu kolom. Enter. Nah, kita kan udah berhasil nih mengambil data yang sesuai dengan data kodenya. Udah sama semua kan? A, C, B, begitu juga di sini. Nah, tinggal kita gunakan kecocokan data kode nama kamar ini untuk menampilkan nama kamarnya di tabel bawah. Jadi kita baca aja tabel di bawah berdasarkan kode. Gampang, kita tinggal tambahin rumus kan? Rumus apa kira-kira untuk ngebaca format tabel di bawah yang bentuknya itu vertikal? Kita bisa gunakan beberapa rumus ya, tapi yang paling legend dan paling gampang menurut saya dipahami itu adalah VLOOKUP. Masukkan di depan setelah sama dengan. Lalu ke ujung. Kemudian lanjut dengan koma atau titik koma, masukkan table array-nya. Isi dari tabel bantu yang mau kita baca. Isi tabel bantunya itu dimulai dari referensi yang kalian tentukan. Kebetulan referensi kita kan adalah kode tuh. Jadi kita harus blok dari kode dulu. Kita blok isinya saja. Boleh kalian blok keseluruhan tabelnya seperti ini. Boleh juga hanya berhenti sampai di nama kamar, nggak ada masalah. Kenapa Pak? Iya, karena yang mau kita ambil kan cuma nama kamar doang. Jadi kalau kita misalnya mau ngeblok 2 kolom saja nggak ada masalah. Yang penting jawabannya bisa tercakup di situ. Kayak contohnya di sini kan, saya cuma blok kolom kode sama nama kamar aja, nggak ada masalah.
lalu kunci dengan F4, koma. Call index 6-nya ada pada kolom keberapa? Kode kolom pertama, nama kamar kolom kedua. Masukkan 2. Lalu koma, range lookup-nya karena dia datanya persis ya antara kode nama kamar ini dengan kode yang ada di sini ABC juga, maka kita pakainya false atau 0. Begitu ya analisanya, biar kalian bisa mendapatkan formulasi yang tepat dan jawaban yang tepat. Keuntungannya apa Pak? Keuntungannya adalah ketika data di bawah ini kita ubah, misalnya dari Deluxe kita menjadi VIP. Tuh, data di atas yang Deluxe tadi berubah juga menjadi VIP. Ini juga superior, kita ubah menjadi misalnya nyaman. Tuh, berubah jadi nyaman. Sehingga pola-pola kopas tadi itu akan langsung terbantahkan gitu. Artinya, kalau kalian masih pakai cara kopas tadi, menggunakan logika akal-akalan kalian, kopas dari sudut pandang kalian sendiri, maka kalian sendiri yang repot nanti. Jadi kalau datanya berubah ya kalian kopas ulang lagi. Berubah lagi, kopas ulang lagi. Berubah lagi data, kopas ulang lagi. Selamanya akan kopas-kopas ulang terus gitu data kalian. Itulah sebabnya mengapa rumus itu diciptakan. Biar apa? Biar bisa otomatis menyesuaikan dengan perubahan data. Sehingga kalian cuma satu kali aja menginput rumus. Nanti ketika datanya update ya dia bakal update sendiri. Nggak usah kita utak-atik lagi kan. Berubah sendiri dia ketika ada perubahan data. Untuk tipe kamar ini, betul ya teman-teman udah jawab tadi tabel atas yang ini. Ini ada tulisannya nih Pak, tipe kamar. Jadi tabel ini yang mau kita pakai. Referensinya berarti adalah berdasarkan kode 1, 2, 3 kan? Dan untuk di tabel soal ini, udah jelas banget ya. Nah, yang sama itu ini. Berarti kita bisa pakai rumus indeks. Setelah itu baru kita ambil acuannya. Jadi rumus indeks ini kita bisa gunakan untuk berbagai model. Salah satu modelnya adalah tabel seperti ini. Tabel vertikal bisa juga nggak Pak? Bisa. Mau tabel vertikal bisa, mau tabel horizontal bisa. Nggak ada masalah dengan model tabelnya. Karena ini dia memang salah satu rumus fleksibel yang bisa ngebantu kita lebih expand. Ya. Array dalam rumus indeks itu adalah jawaban yang hendak kita tampilkan. Nah, karena jawaban yang mau kita tampilkan ini adalah family, double, dan single untuk tipenya, berarti kita blok aja family, double, single-nya. Secara horizontal kayak begitu. Lalu kita kunci dengan F4. Kemudian, koma. Kita lanjutkan dengan rumus tambahan. Kenapa? Karena kalau indeks itu dia digunakan hanya untuk mengambil satu titik acuan sel saja. Sementara di sini tadi dari 3 kan yang mau kita tampilkan. Family, double, dan single. Sehingga indeks saja nggak cukup. Kita harus menggunakan tambahan rumus match. Apa itu Pak rumus match? Adalah rumus yang akan ngebantu kita mengambil acuan tambahan biar nanti bisa cocok sesuai dengan acuan tersebut. Acuannya kan ada 3 kan? 1, 2, dan 3 ini. Angka 1, angka 2, angka 3 itu acuannya. Oke. Nah, letak dari angka 1, 2, 3 itu kan ada di sini nih. Di kode tipe kan. Jadi kita boleh blok aja satu kolom kode tipe seperti ini untuk referensi lookup value-nya. Koma. Lookup array itu adalah yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value tadi kita sudah tentukan adalah kode tipenya, maka untuk lookup array juga harus kode tipe. Tapi letaknya ada di tabel bantu, sehingga kita bloknya yang ini. Kunci dengan F4. Biar apa Pak dikunci ya? Biar nanti referensinya ketika kita duplikasi ke bawah, dia tidak bergeser juga ke bawah. Dia tetap berada pada rule ini saja. Jadi kita kayak batasi pergerakannya gitu. Koma. Nah, di sini penting juga nih match type-nya. Sama halnya dengan rumus VLOOKUP tadi, ada namanya range lookup kan. Kalau di VLOOKUP ada true, ada false. Kalau di match juga demikian. Tipe pencocokan datanya ada 3. Ada less than, ada exact match, ada greater than. Bedanya apa Pak? Kalau less than itu artinya kurang dari. Biasanya ini berkaitan dengan data interval. Kalau greater than itu lebih dari. Biasanya juga berkaitan dengan interval, tapi dia pembulatannya ke atas.
Nah, kalau eksak itu datanya sama persis. Jadi kayak misalnya kalau kalian ketemu dengan kode satu ya family, kalau ketemu dengan kode 2 ya double, kalau ketemu dengan kode 3 ya single. Sehingga berdasarkan pengamatan kita dari tabel bantunya atau model tabelnya, maka yang paling tepat kita gunakan match type-nya adalah exact match. Kemudian kita enter. Nanti akan ada autocorrect. Kenapa? Karena saya belum tutup kurung. Saya tipe orang yang nggak suka tutup kurung manual. Saya serahkan ke Excel. Dengan cara apa? Enter aja lagi. Dia bakal langsung muncul dengan sendirinya. Karena saya kan biasanya tuh kalau ngerjakan rumus kan panjang-panjang sampai kayak koran gitu kan. Beberapa baris, 5 baris, 7 baris, 10 baris ke bawah rumusnya. Sehingga kalau saya tutup kurung manual capek nanti. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Jadi mending enter aja. Nanti Excel yang tutup kurungin. Coba kita cek dulu guys ya. Kode tipe 2 itu adalah double, betul nggak? Betul. Kode tipe 3 itu single. Betul. Kode tipe 1 family. Betul guys, ternyata betul ya. Tapi nggak ada masalah ya kalau misalnya kalian mau gunakan HLOOKUP. Ini HLOOKUP gampang juga. Coba kita tes ya. Dan menurut saya memang lebih simpel. Sama dengan HLOOKUP, kemudian kita ambil acuannya adalah kode tipenya, ya kan? Koma, table array-nya kita blok seperti ini. F4, koma, baris ke-2 ya. 2,0 atau vols. Kita enter. Boleh. Jawabannya juga benar. Nggak ada masalah. Mau pakai apa lagi? XLOOKUP. Nih, XLOOKUP. Boleh. Sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya itu adalah acuannya kan. Jadi kita ambil tuh acuannya sama. Koma. Lookup array itu berkaitan dengan acuan. Jadi kalau acuannya kode tipe berarti kita ambil kode tipe. Kunci F4, koma. Return array itu jawabannya. Ambil family F4, enter. Beres. Apa sih yang kalian mau ributkan dari rumus? Sama aja, cuman beda alternatif. Jadi kalau kalian mau pakai yang pertama boleh, pakai kedua boleh, pakai ketiga boleh. Oke? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada kolom lama nginap nih guys. Nggak ada petunjuk juga, tapi kita diminta menganalisa dari data yang tersedia di sini. Kira-kira kita bisa menghitung pakai model perhitungan apa? Coba satu orang dulu. Kan cuman dikurangi aja. Check out dengan check in. Ya kan? Berapa lama sih dia nginap? Ya, kapan dia check out dikurangi kapan dia check in. Kan gitu doang ya. Sehingga kita cukup kurangi aja. Kenapa pada jauh-jauh semua? Apa gara-gara tadi ya? Tarif. Kira-kira kalau pertanyaannya adalah memunculkan tarif, rumus apa yang bisa kita gunakan berdasarkan acuan yang ada di tabel di sini? Jadi kayaknya tabel yang tepat kita pakai tarif kamar kayaknya ya. Yang ini kan kita pengen tampilkan. Nih, 500.000, 400.000, 300.000 dan seterusnya berdasarkan ada nama kamarnya, ada apa ini? Tipe kamarnya, tipe family, double, single, nama kamar deluxe. Jadi ada beberapa harga berbeda itu tergantung dari nama kamar dan tipe kamarnya. Jadi kalau misalnya dia nama kamarnya deluxe tipe family 500.000, deluxe single 300, kemudian superior double 300 dan seterusnya. Jadi ada dua acuan kita. Rumus yang bisa kita pakai salah satunya adalah salah satu rumus yang bisa kita terapkan itu adalah indeks boleh. Ya. Setelah kita aktifkan indeksnya, berikutnya kita akan mengambil array-nya. Seperti yang saya bilang tadi. Array itu adalah range yang memuat jawabannya. Yang mana yang mau kita munculkan jawabannya itulah array-nya dalam rumus indeks. Apa tuh yang kita mau ambil sebagai jawaban? Angka ini kan. Yang 500.000, 400.000, 200.000 dan seterusnya. Itu yang mau kita tampilkan nanti jawabannya. Jadi itu yang kita blok sebagai array. Jangan lupa dikunci ya, karena dia letaknya ada di tabel bantu dan nanti kita bakal duplikasi ke bawah biar nanti tidak bergeser dari range yang kita blok ini. F4 satu kali aja. Lanjut di formula bar ya, biar kelihatan ini keterangannya, soalnya kayak kepotong framenya. Koma. Karena kita akan menggunakan dua acuan
untuk mendapatkan harga yang pas, selain nama kamar juga ada tipe kamarnya, biar nggak ketukar gitu harganya. Berarti kita harus pakai rumus match dulu pertama. Untuk mengambil acuan pertama ya. Lalu kita tentukan dalam tabel soal ini acuan pertamanya apa. Acuan pertamanya boleh mungkin kita ambil tipe kamarnya dulu ya, yang ini ya. Oke, kita blok langsung satu kolom tipe kamar seperti ini. Kemudian koma. Nah, lookup array dalam rumus match itu dia selalu bergandengan dengan lookup value-nya. Kalau kita mengambil lookup value-nya adalah tipe kamar, maka lookup array dalam tabel bantunya juga harus tipe kamar. Sehingga kita blok juga tipe kamarnya yang mana nih? Yang ini ya, family, double, dan single kan ini, yang sama ya. Ini double, single, family, berarti yang ini kita blok nih. Nah, kunci dengan F4. Oke? Koma, match type-nya kita harus kunci dengan exact match biar dia tidak tertukar. Artinya ya kalau dia family ya family, kalau double ya double, single ya di single. Pakai exact 0. Oke? Balas kurung dulu. Kemudian koma. Karena kita masih punya acuan kedua, dalam hal ini adalah nama kamar, ini acuan keduanya, maka kita harus tambahkan dulu rumus match lagi. Kok match. Nah, acuan keduanya adalah nama kamarnya kan? Blok satu kolom nama kamar. Kemudian koma. Seperti yang tadi, kalau kita menentukan lookup value-nya adalah nama kamar, maka lookup array-nya juga harus nama kamar, tapi di tabel bantu. Yang mana? Ini Pak. Kita kunci dengan F4. Koma. Sama kayak tadi ya, kita pakai 0 untuk exact match-nya. Pencocokan data yang akurat, yang sama persis. Oke? Nah ini udah selesai nih. Kita langsung enter saja kalau malas tutup kurung. Sebenarnya bisa juga sih kita tutup kurung 2 kali ya, karena tadi rumus match-nya ada 2, berarti tutup kurungnya juga harus 2. Tapi kalau kalian malas menghitung ya langsung saja enter. Akan ada autocorrectnya seperti ini, tinggal yes saja lagi. Tuh dia bakal langsung muncul jawabannya. Coba kita cek ya. 400.000 tarifnya. Sorry, belum dikali ya. Tunggu dulu. Ini kita pengen tampilkan tarif untuk masing-masing berdasarkan tipe kamar dan juga nama kamarnya ya. Ini dia deluxe double 400.000, betul nggak? Deluxe double 400.000 betul. Kemudian standar double 200.000 betul. Superior single 200.000. Superior single 200.000 betul. Kemudian superior double 300.000. Superior double 300.000 betul. Satu lagi. Standar single 100.000. Standar single 100.000. Nah, ini kan kita baru baca tabelnya doang, belum menampilkan tarif yang harus dibayar, ya kan? Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu. Ada nggak di sini yang harus dibayar? Oh, beda guys. Terpisah. Di sini ada jumlah yang harus dibayar nanti. Berarti terpisah dengan tabel tarifnya. Sehingga untuk bagian yang ini, kita hanya diminta ngebaca tabel aja, guys. Oke? Kita hanya diminta ngebaca tabel, tidak mengalihkan. Coba kalian perhatikan. Di sini harusnya kalau tidak ada jumlah, misalnya ini kita hidden, maka harusnya ini kita kali ya. Tarif yang harus dibayar oleh yang menginap adalah dikalikan dengan lama nginapnya. Tapi karena di sini udah disediakan ada kolom tambahan lagi yaitu jumlah kan berarti jumlah yang harus dibayar, begitu berarti ya. Nanti kita bakal kalikan secara terpisah. Ini dikali ini, jawabannya di sini. Gitu. Sehingga kita nggak perlu mengalihkan di ujung. Cukup kita baca aja tabel referensinya seperti yang ada di bawah, maka jawaban ini sudah benar. Ini penting bagi kita untuk melihat tabel-tabel soal ya. Jangan sampai nanti kita tambahkan perkalian di sini, kita kali dengan nginap, padahal bukan itu yang ditanyakan. Cuman pengen tampilkan tarifnya dari tabel aja. Jangan sampai salah ya. Salah analisa, salah jawaban, nanti nilainya kurang. Oke? Rumus 2 ini adalah alternatif lain yang bisa kalian tempuh apabila menurut kalian rumus pertama itu masih terlalu ribet atau masih terlalu sulit untuk dipahami. Rumusnya adalah XLOOKUP. Pasti kalian sudah sering pakai ya. Berikutnya kita masukkan namanya lookup value. Sama kayak DVLOOKUP. Itu menjadi acuannya. Apa sih yang mau kita jadikan acuan di sini? Pertama mungkin kita mau jadikan acuan kode kamar ya. Nama kamar aja dulu. Bukan kode ya, nggak masuk dia. Nama kamar. Kemudian kita koma.
Lookup array-nya adalah yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau kita menentukan nama kamar sebagai lookup value di rumus XLOOKUP-nya, maka lookup array-nya juga harus nama kamar, tapi adanya di tabel bantu ya. Mana nih nama kamar? Ini ya, Deluxe nih. Jadi kita blok aja Deluxe seperti ini. Oke. Kunci dengan F4, kemudian koma. Nah, di sini kan acuannya 2. Jadi kita nggak bisa langsung ke return array. Return array itu kan adalah jawabannya ya. Jawabannya adalah ini, angka 500, 400, 300 kan, dan seterusnya ke bawah ini. Nah, karena ada acuan lain yaitu family, double, dan single untuk tipe kamarnya, maka kita harus masukkan lagi XLOOKUP-nya untuk acuan kedua. Oke, tentukan lagi lookup value-nya yaitu tipe kamar, kemudian koma. Lookup array-nya adalah tipe kamar juga tapi di tabel bantu. Blok aja begini, kunci dengan F4, kemudian koma. Nah, ini baru kita bisa masukkan return array-nya, range yang menjadi jawabannya nanti, angka-angka ini kan jawabannya. Nah, kunci dengan F4, kemudian koma. Di sini ada beberapa nih. Nah, ini saya turunkan aja biar bisa kelihatan ya. Nah, di sini ada beberapa rumus opsional atau bagian opsional yang boleh kita pakai, boleh juga tidak, tergantung dari kebutuhan kita. Ada namanya if not found, match mode, dan search mode. Jadi dia bentuknya buka kurung tutup kurung capit kayak begini. Boleh kalian pakai, boleh juga di skip. Nah, kalau kalian pengen melakukan eksperimen biar nggak terlalu panjang rumusnya, maka boleh kalian skip aja. Apabila dengan men-skip ini jawabannya nanti bakal akurat atau tepat sesuai dengan bagian-bagiannya, maka rumusnya bisa lebih simple. Nggak perlu masukkan bagian if not found-nya, match mode-nya, maupun search mode-nya. Tapi kalau misalnya hasil yang muncul ketika kita enter ini jawabannya masih ada yang keliru, maka kita perlu menggunakan bagian opsionalnya. Kita coba enter dulu ya. Kemudian ada tipenya seperti ini, kita yes saja karena kurang tutup kurung. Nah, kita cek, jawabannya ternyata value. Mungkin acuannya dia tidak bisa berjalan kalau misalnya ngambil acuan referensi kolom. Jadi kita coba hapus saja referensi kolomnya, pagarnya kita hapus, ini juga demikian ya, kita hapus, kita ambil selnya saja. Bisa jalan nggak? Bisa. Lalu kita duplikasi dengan Ctrl D. Kita cek dulu, sabar ya teman-teman. Apakah sama jawabannya? 4 sama semua. Sehingga untuk bagian opsionalnya ini boleh kita tidak gunakan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kita bereksperimen kalau memang kita udah terbiasa ya. Tapi kalau kalian merasa aduh nggak usah eksperimen deh, takut nanti salah, saya bingung lagi nanti kalau error gitu kan, bagaimana caranya ya ngatasinnya? Ya udah, kalian ambil aja if not found-nya itu kalian boleh skip karena kita nggak butuh dengan tanda baca titik koma atau koma. Lalu kita lanjut ke match mode-nya. Nah, di sini. Jadi match mode-nya ini adalah tipe pencocokan data biar nanti dia mencocokkan sesuai dengan data yang tepat di dua acuannya tadi, yaitu nama kamar dan juga tipe kamarnya. Nah, kita bisa pakai 0 karena dia bukan berupa data rentang ya. Search mode-nya nggak usah karena search mode ini kan digunakan untuk mengurutkan berdasarkan pembacaan apakah dari yang terbaru atau yang terlama, kayak gitu kan. Karena di sini tidak ada seperti itu pembacaannya, maka kita boleh skip aja, langsung tutup kurung. Dah, enter. Dia bakal langsung muncul jawabannya, sisanya kita duplikasi, Ctrl D. Ini buat yang nggak mau eksperimen ya, artinya nggak mau coba-coba, boleh langsung pakai titik teramannya aja, pakai 0. Tapi kalau saya biasanya, saya nggak pakai dulu, saya mau ngetes dulu gitu kan, oh ternyata kurang tepat, baru kita gunakan lagi, biar ada sedikit jarak lah ya. Lumayan kan cuman berapa inputan tadi ya, koma 2 kali sama 0 kan. Lumayan, kalau itu kita pangkas menjadi agak lebih simpel jawabannya seperti ini. Oke, lanjut ke kolom jumlah guys. Kolom jumlah ini nggak ada petunjuk juga, tapi ada analisa dari beberapa kolom sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Di sini kan ada lama nginap nih, ada tarifnya. Berarti jumlah yang harus dibayar itu berapa, kan gitu kan? Ya kan? Berarti rumusnya apa? Coba satu orang dulu. Kalau kolom-kolom yang tersedia itu seperti ini, rumus yang tepat kita pakai adalah apa? Oke, dikali ya, sama dengan lama nginap dikali tarif ya. Oke, boleh, betul. Nah,
Sudah langsung nyambung semua ya. Jadi untuk diskon itu nanti kita gunakan yang ini guys. Ini ya nanti yang mau kita tampilkan ya, 10%, 15%, 0%. Oke, kita munculkan di sini. Acuannya tadi seperti yang saya bilang ada di kode kamar gitu ya. Karena dia A, C, B yang bagian sebelah kanan tuh yang mau kita ambil nanti biar dia cocok dengan kode di bawah sini. Oke, saya kasih alternatif rumus pertama dulu ya. Perhatikan. Yang mau saya pakai pertama adalah indeks dulu. Sabar. Yang komen VLOOKUP atau yang komen XLOOKUP sabar dulu ya. Nanti kita kasih rumus kedua. Nah, setelah kita aktifkan indeks, kita bisa mengambil array-nya. Array itu adalah jawaban yang pengen kita munculkan dalam tabel diskonnya. Jawabannya ini kan yang 10%, 15% sama 0% kan. Jadi kita blok aja tuh, satu kolom seperti ini. Itu enaknya indeks. Jadi dia tidak bergantung dengan isi kolom. Biasanya kan kalau VLOOKUP kan dia isi kolom keseluruhan kan yang diblok. Kalau indeks enggak. Cukup yang jadi jawaban aja yang kita blok. Kunci dengan F4, kemudian koma. Berikutnya kita akan menggunakan tambahan rumus untuk mengambil acuannya. Tadi kan acuannya adalah kode kamar kan. Nah, biar nanti bisa kita cocokkan dengan acuan tersebut, kita tambah rumus match. Lalu kita klik pada acuan pertamanya. Acuan pertamanya kan memang cuma satu acuannya. Acuannya kan kode kamar kan. Tapi kode kamar ini dia beda dengan kode yang ada di bawah. Di atas ini dia 2A, 2C, 3B. Di sini cuma ABC. Jadi kita harus menyamakan antara kode yang kita pakai sebagai acuan di kode kamar soal ini dengan kode di tabel bantunya. Caranya gimana? Coba lihat, ABC ini letaknya di sebelah mana nih? Kanan kan? Nah, jadi kita harus tambah lagi rumus right. Biar kita bisa mengambil kode kanannya saja. Lalu kita blok ya, satu kolom kode seperti ini. Karena cuma satu karakter yang mau kita ambil, kita nggak usah masukkan num charge-nya ya. Langsung saja balas kurung. Boleh. Karena secara default dia bakal langsung ngambil satu karakter sebelah kanan. Itu mutlak tuh. Habis itu lanjut koma. Ada namanya lookup array, nggak kelihatan ya? Di sini aja deh. Nah ini lookup array. Lookup array itu yang menjadi bagian dari lookup value. Jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan lookup value-nya itu adalah kode kamar, maka lookup array-nya juga harus kode kamar, tapi letaknya ada di tabel bantu yang ini nih. Kita blok satu kolom. Lalu kunci dengan menekan tombol F4. Oke? Koma, match step-nya perlu tidak? Match step-nya perlu tidak? Coba komen dulu satu orang. Karena match step ini kan kalau di VLOOKUP dia mirip seperti true dan juga false. Tapi untuk di index atau untuk di match karena dia berupa buka kurung tutup kurung capit, maka dia sifatnya opsional. Jadi kalau opsional itu boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi untuk kondisi ini, kira-kira wajib kita pakai atau tidak? Coba kalian komen dulu. Latihan ya. Satu orang. Anaknya Bambi. Enggak. Tidak. Oke, boleh. Kita coba eksperimen. Dengan pakai dan tidak pakai match type. Kita langsung balas kurung 2 kali. Oke. Kita cek dulu prosentasenya apakah sudah tepat gitu ya. Enter. Nah ini kenapa dia RP0? Karena format selnya nggak sama. Antara yang kita baca di sini kan dia percentage. Di sini kita modenya mungkin accounting. Karena sebelumnya sudah saya jadikan accounting. Dan ini juga mungkin sering muncul di kalian. Jadi kalau kalian pernah mengalami ini, jangan panik. Don't panic. Karena sebenarnya ini cuman beda format sel saja. Caranya gimana Pak? Biar nanti bisa persen juga munculnya. Ya udah kalian blok aja. Ctrl 1. Lalu ganti ke di bagian number ini ya, ganti ke percentage. Ini kan accounting yang lagi aktif sekarang kan? Modenya. Kategori accounting ya. Tinggal ganti jadi percentage saja. Lalu OK. Nah, dia berubah jadi persen. Sekarang saatnya kita ngecek ya, apakah cocok tuh. A itu 10% betul ya? Betul. Kemudian C itu 0% betul. B itu 15%. Betul. Berarti kita tidak pakai yang di atas itu, tidak pakai match type-nya, itu juga boleh ya. Ini menjadi jawaban.
bahwa di bagian buka kurung, tutup kurung, capit itu opsional, nggak wajib. Bisa kalian pakai, bisa di skip. Ini yang menjadi alasannya tadi. Kenapa boleh kita nggak pakai? Ya, sampai di sini udah paham ya? Jadi jangan asal hantam aja semuanya, hantam semuanya ya. Kalau prinsipnya kayak begitu, sampai kapanpun kalian bakal hanya sekedar hantam-hantam rumus, tapi nggak paham penggunaannya apa, kapan kita mau bisa pakai, kapan bisa kita skip. Itu yang perlu kalian pelajari juga, biar nggak sekedar hafal komposisi rumusnya, tapi paham kapan kita menggunakannya, kapan tidak, kan gitu ya, yang paling penting ya. Ya, enter. Sudah benar. Tapi dalam laporan itu kan sebaiknya kita tampilkan dalam perhitungan atau dalam nominal. Jadi diskonnya ini kalau bisa 10% dari apa kira-kira? Ini harus 10% dari jumlah yang dibayar gitu diskonnya, sehingga nanti laporannya jadi enak, nggak bikin kolom baru lagi kan? Supaya tidak bikin kolom baru lagi dan perhitungannya mungkin agak ribet kalau misalnya dia dalam bentuk persen di sini, maka kita konversi dia menjadi bentuk nominal kayak di sebelah ini RP. Caranya gimana? Di ujungnya tinggal dikalikan aja. Langsung ke dalam rumus itu, kalikan aja dengan jumlahnya kan? Jumlah yang dibayar kan? Sudah, enter. Nah, dia bakal muncul. Nah, ini jangan panik juga. Oh, kok 1.200% Pak? Iya, karena kan format selnya tadi percentage. Jadi kita harus ganti format selnya kan? Blok, Ctrl 1. Lalu accounting kan yang tepatnya tadi. Nah, kita pakai RP Indonesian. RP Indonesian. RP Indonesia, mana ini RP Indonesian? Oke. Tuh, ini baru benar Pak. 120.000, 10% dari 1.200.000 kan 120.000 ya. Kalau ini dia nggak dapat diskon, kenapa? Karena kan dia 0%. Ya. Oke, lebih enak kan tampilan laporannya kalau dia dalam bentuk angka kayak begini dibanding persen tadi kan? Iya. Rumus 2 kita bisa gunakan XLOOKUP. Kemudian kita ambil acuannya. Jadi acuannya di sini adalah nama kamar deluxe. Deluxe superior ini. Kita klik ya. Atau kita blok satu kolom. Kemudian lanjut di formula bar saja biar kelihatan. Koma, lookup array. Lookup array itu adalah bagian dari lookup value seperti biasa. Jadi kalau kalian tentukan lookup value-nya adalah nama kamar, maka untuk lookup array juga harus nama kamar. Tapi di tabel bantu. Yang mana? Ini Pak. Blok aja satu kolom. Seperti ini. Oke? Tapi kayaknya lebih simple VLOOKUP kayaknya ya. Coba kita cari XLOOKUP dulu ya. F4. Kemudian lookup array, return array-nya itu adalah jawabannya yang mau kita munculkan. Dalam hal ini adalah diskon kan. Kita blok diskon. Lalu kita kunci dengan F4. Sudah, beres. Kita enter. Tuh, dia bakal muncul. Ini kenapa 0? Karena tadi RP ya. Coba kita ganti menjadi percentage. Tuh muncul dia 10%, 0%, 15%. Ini kan sama kayak tadi ya. Jawabannya sudah cocok ya. Coba kita cocokkan dulu untuk deluxe itu 10% betul ya? Betul. Kemudian standar itu 0% betul. Lalu superior 15% betul. Tinggal kita kalikan di ujung. Berarti kita bisa tambahkan di sini dikali dengan jumlah yang harus dibayar. Nah, enter. Tuh bakal muncul, kita tinggal ubah formatnya kayak tadi, Ctrl 1 menjadi accounting. Accounting yang RP Indonesian ya. RP Indonesian, ini dia. Tuh, sudah sama jawabannya. Lanjut ke kolom terakhir, kolom total. Ayo guys, kira-kira dari kolom total tadi, dari kolom total ini, apa yang bisa kita pakai rumusnya guys? Totalnya berarti sama dengan jumlah dikurangi diskon. Gitu ya? Atau boleh satu kolom mungkin ya. Jumlah dikurangi diskon. Gitu ya? Iya.